Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Sabila dan sahibatul bait, Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Bu Desi sudah datang, jadi kita tutup saja ya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sebelum kita ngaji, kita doakan wabil khusus untuk Ibu Mukhlis namanya? Ibu Nonon Farida. Kita doakan semoga beliau Allah anugerahi siha wal afiyah, Allah angkat penyakitnya, panjang umur yang mubarakah. Untuk siapapun di antara kita yang sakit juga, keluarga kita juga, semoga Allah pulihkan kembali semuanya saja ya, siha wal afiyah fi taatillah, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya shalihah wa ala kulli niyatin shalihah. Allah maghdikulah hajatina syafahumullah syifaan ajilan la ba'sa tahurun syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi yang benar. Mimpi. Pak Ustaz, terima kasih banyak Pak Ustaz. Oh, nggih Bu, nggih semoga. Nggih sami-sami Bu, sami-sami. Mimpi yang benar. Mimpi Juwairiyah radhiyallahu anha 3 hari sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yakni seolah-olah bulan berjalan dari Yasrib sampai akhirnya jatuh ke pangkuannya. Itu menjadi pengikat hati dan penentram dirinya, bahwa dirinya akan mendapatkan kedudukan agung dan akan memperoleh kebaikan yang banyak dari bulan yang jatuh ke pangkuannya itu. Ketenangan menjalar ke seluruh tubuhnya disebabkan oleh mimpi itu. Hingga sesudah dia ditawan, dia berkata, tatkala aku ditawan, aku mengharapkan mimpi itu menjadi nyata. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakan aku dan menikahi aku. Jadi mimpi itu, kalau Nabi yang mimpi itu wahyu, pasti benar ya. Kalau yang mimpi seorang wali namanya karomah, besar kemungkinan benar. Kalau kita dibagi 3, ada kalau kita itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu cirinya kita begitu bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik tentang mimpi itu. Jadi kita bisa bercerita dengan sangat baik tentang mimpi itu, berarti itu isyarat. Cuman takwilnya bagaimana, Ibu nanti silakan beli kitab namanya Tafsirul Ahlam karya Ibnu Sirin. Itu takwil mimpi, tentang tafsir mimpi. Saya enggak beli, cuman ngomong aja. Karena saya enggak mau menakwil yang aneh-aneh. Saya lebih suka husnudzon. Pengalaman jamaah yang sudah beli itu, setelah beli dia malah ketakutan. Karena jadi saya lebih suka kalau mimpi itu saya takwil yang baik-baik saja. Dan kalaupun tidak bisa ditakwil baik, perintah Nabi, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, doa sama Allah. Jadi kalau mimpi itu susah ditakwil baik ya wis, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa sama Allah. Jadi kalau nggak sempet sholat, paling enggak ya al-falaq an-nas. Ya, mohon pada Allah perlindungan intinya itu. Nah, terus kemudian yang kedua ada namanya waswasatus syaitan, godaan setan. Godaan setan ini bisa sihir. Yang ketiga, asaru ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Jadi lapar, tidur, mimpi makan. Nah, itu enggak usah takwil kalau itu udah. Itu. Pun lanjut. Demikian kata Nabi dalam hadis yang sahih, beliau menyebutkan aukamakal, mimpi umatku di akhir zaman banyak benarnya. Dan mimpi itu satu di antara 46 cabang kenabian. Dan mimpi itu bukan berarti kalau hari ini mimpi kejadiannya pasti besok, belum tentu. Kayak Nabi Yusuf itu mimpi baru terjadi itu puluhan tahun kemudian. Bukan tahunan, puluhan tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun kemudian baru terjadi mimpi itu. Ada yang mengatakan begitu. Jadi enggak langsung, ya. Enggak selalu langsung. Kadang ada yang langsung juga, tapi seringnya sih enggak langsung. Jadi kalau mimpi sekarang bisa jadi itu isyarat untuk 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Jadi bukan sekarang, kadang-kadang begitu. Allahu Akbar. Ya, kalau itu nanti ada mimpi di antara kita pernah mimpi yang mimpi itu begitu jelas misalnya gitu ya. Ya itu ya sudah. Apa namanya? Isyarat dari Allah berarti. Kalau ditakwilnya bagus ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa ditakwil bagus ya ambil wudhu itu. Ambil wudhu, sholat, mohon perlindungan kepada Allah. Itu seperti itu. Banyakin sedekah. Supaya kemudian, karena bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Banyakin sedekah. Kadang ya doa, sedekah, perkuat tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena yang bisa menetralisir ketakutan itu tawakal, hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus diperkuat harapan-harapan baik. Diperkuat harapan-harapan baik.
Jadi apa tadi? Ambil wudhu, sholat, doa sama Allah, berlindung pada Allah dari keburukan. Terus kemudian perbanyak sedekah, tawakal diperkuat, perkuat harapan-harapan baik. Insya Allah. Kan itu belum terjadi, itu artinya itu masih di Lauhul Mahfuz. Jadi sewaktu-waktu bisa Allah rubah. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau di Al-Hadid Allah berfirman, yamhullahu ma yasha' wa yutsbit. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Jadi itu ayat itu berkaitan dengan Lauhul Mahfuz. Ada di surah Al-Hadid. Ayatnya saya lupa itu. Saya buka dulu ayatnya. Yamhullahu ma yasha' wa yutsbit. Sebentar. Ada di surah Al-Hadid ayat 39. Ar-Ra'd, maaf saya salah, Ar-Ra'd ayat 39. Ya. Ar-Ra'd surah ke-13. Surah ke-13 ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Ini berkaitan dengan Lauhul Mahfuz ya. Di mana takdir kita ada di sana, takdir kita itu. Termasuk takdir alam semesta ini. Dan di ayat sebelumnya di Ar-Ra'd juga ayat 11 kalau nggak salah, di ayat sebelumnya lah. Itu Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah apa saja pada satu kaum itu atau nikmat pada satu kaum itu hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Jadi Ar-Ra'd itu ayatnya itu mengabarkan bahwa takdir itu mungkin dirubah oleh Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Dokternya Jenderal Sudirman itu memprediksi Jenderal Sudirman 3 bulan usianya hanya tinggal 3 bulan. Sebelum Jenderal Sudirman meninggal, dokternya mati duluan. Malah beliau agak lebih lama lagi, enggak 3 bulan, malah lebih lama lagi. Ya, karena ketenangan jiwa beliau walaupun sakit tapi tenang, banyak berpasrah kepada Allah. Semuanya yang terpenting itu sama Allah itu baik sangka terus sama Allah. Jangan tidak baik sangka. Allah, kalau ada air zam-zam ya minum air zam-zam. Doa minum air zam-zam. Mohon pada Allah kesehatan. Minumnya dikit-dikit aja biar bisa minum terus ya. Dan di waktu-waktu mustajabah kalau bisa. Waktu-waktu mustajabah itu sepertiga malam akhir antara adzan dan iqamah itu. Didahului dengan sholawat, mohon pada Allah. Doa Nabi kan pertama minta ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang luas, sembuh dari aneka penyakit, yaitu minta sama Allah agar disembuhkan penyakit kita misalnya. Nah, kalau berkaitan dengan takdir ya mohon pada Allah agar mimpi yang tadi itu isyaratnya adalah isyarat yang baik. Kalaupun buruk semoga tidak terjadi. Mohon pada Allah. Terus gitu. Allahu Akbar. Ya pokoknya jangan. Oke. Siapa? Oh, nggih. Nggih. Ibu, nenek. Ya Allah. Antara percaya nggak percaya ya. Setelah kejadian jadi berpikir balik. Iya benar ya, itu mimpi yang benar namanya. Mimpi yang benar itu berarti. Kakak saya itu sebelum paman saya meninggal di rumah kakek saya itu kakek saya, ibu saya udah meninggal saat itu. Kayak bersih-bersih rumah gitu. Kata kakak saya, "Wonten apa, Bu?" Ono sing kate teko, ada yang mau datang, intinya gitulah pokoknya. Ternyata enggak lama paman saya mau meninggal. Itu kakek saya sama ibu saya kayak siap-siap bersih-bersih rumah gitu, mau nyambut. Itu mimpi sebenarnya kakak. Ya itu isyarat, berarti ke ibu isyaratnya jelas gitu. Cuman kan kadang kita tidak bisa membaca isyarat itu.
Iya. Setelah kejadian, setelah itu berpikir ulang. Ada orang yang diajak jalan dari keluarganya ke alamnya sana ya. Terus kemudian kalau kita baca surah Az-Zumar ayat 42 kan ruh ketemu ruh itu mungkin. Terus ditunjukkan tempat tinggalnya, kata yang mimpi itu, saya mau tinggal sini, belum waktunya nanti. Belum waktu, mau pulang dulu aja, belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, belum waktunya. Ada yang begitu, itu ya ada. Suruh pulang lagi karena belum waktunya. Allah Akbar. Ada yang di Tasik itu, di Tasik atau di mana itu? Ada seorang guru ngaji itu meninggal dunia. Saat itu ada seorang Pak Anom ya, Pak Anom. Allah yarham Suralaya itu. Beliau bilang jangan dimakamkan dulu ya. Jangan dimakamkan dulu. Selang berapa waktu beliau hidup lagi. Terus cerita katanya, saya ketemu sama abah sepuh, abahnya Pak Anom. Kamu kok di sini, belum waktunya, kamu udah pulang balik lagi. Akhirnya balik lagi. Iya. Nah, sejak itu orang ini sejak itu ya wallahu alam bisawab ya. Orangnya ada yang cerita itu, ada seorang ustadz di Jakarta cerita. Jadi sejak itu dia punya kelebihan dengan izin Allah. Kalau ada orang mau mati itu, iya dia sering nyeltuk gini. Tapi ini wallahu alam betul apa enggak kalau yang ini. Aduh, itu ada malaikat maut datang, siapa yang mau mati itu kayak gitu aja. Ada malaikat maut gara-gara sudah terlanjur dia masuk ke alam itu. Ya wallahu alam bisa, saya tidak tahu ya. Tapi itu kalau itu kisah nyata, orangnya ada. Kalau tentang kemampuan itu wallahu alam, karena kita nggak tahu ya, karena bukan nabi, wallahu alam. Tapi ya itu terjadi, orangnya ada soalnya. Orangnya ada. Jadi nggak jadi meninggal. Ya itu tadi ketemu di alam rohnya itu, ketemu sama apa sepuh. Dibilang, "Loh, kamu di sini belum waktunya. Pulang." Akhirnya balik lagi. Nggak jadi meninggal. Memang belum waktunya berarti. Itu yang orang nyebut mati suri apa namanya. Mati suri itu kan mati secara klinis. Jadi alat-alat kedokteran itu tidak bisa mendeteksi kehidupan. Tapi kalau dalam bahasa akidah kita memang belum meninggal. Itu rohnya memang belum waktunya meninggal. Belum ajalnya. Itu dalam etikot kita ya. Demikianlah Allah menginginkan kebaikan untuk Juwairiyah radhiyallahu anha, dan Allah Subhanahu wa taala melempangkan jalan baginya untuk melempengkan jalan baginya untuk diterima Nabi kita Muhammad SAW dengan mimpi yang benar, sehingga dia tidak merasa sedih dan tidak berputus asa dari mendapat kelonggaran sesudah kaumnya mengalami kekalahan yang tak terperikan, bahkan ketika dia menjadi tawanan wanita padahal dia adalah putri pemimpin kaumnya. Jadi karena udah mimpi ada isyarat yang baik, ya beliau enggak sedih gitu. Insyaallah ini pasti baik. Mimpi yang benar pernah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yabqa minan nubuwah, tidaklah tersisa dari kenabian. Illal mubasyirati, kecuali mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya, "Wa mal mubasyirat? Apakah al mubasyirat itu wahai Rasulullah?" Qala Nabi menjawab, "Ar-ru'ya as-shalihah," mimpi yang baik, mimpi yang benar. Seorang mukmin mengalaminya atau diperlihatkan kepadanya. Ini yang tahu hatinya, saya tahu hadisnya sahih yang ini. Kalau yang riwayat At-Tirmidzi tentang firasat itu ulama beda pendapat. Ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, yang saya tahu. Berhati-hatilah, ittaqu firasatal mu'min. Kalau yang mimpi ini sahih yang saya tahu. Tapi kalau yang firasat itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan yang saya tahu. Bahkan ada yang mengatakan sahih. Riwayat At-Tirmidzi, ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kalian pada firasat seorang mukmin. Fa innahu yanzuru bi nurillah, karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi maksudnya itu kalau firasat itu beda dengan tatayur ya. Kalau tatayur kita nggak boleh percaya. Kalau percaya nanti ancamannya berat, tidak diakui sebagai, tidak dimasukkan dalam golongan Nabi kita Muhammad SAW. Artinya untuk masalah itu Nabi nggak mau tanggung jawab. Nah terus tatayur itu kan anggapan buruk ya. Jadi mau silaturahim ke mertua ketiban cicak nggak jadi. Kenapa? Karena apes katanya. Nah itu namanya tatayur.
tidak boleh. Nah, kalau firasat itu lain. Firasat itu gini, mau keluar, mau silaturahim juga sebenarnya. Kok perasaan gak enak gitu, gak enak perasaan itu. Kayaknya mau melangkah itu berat, ada apa ini? Kok kuat sekali perasaan tidak enaknya itu, kuat sekali. Ada apa ya? Nah, yang begitu-begitu suruh diperhatikan itu. Ya kalau sekiranya oke, karena lagi nggak enak nih perasaan ini, ada apa kita tidak tahu, dah kita nggak jadi dulu, kita doa, kita zikir, kita sedekah sampai dirasa tenang gitu. Makanya kan kalau panjenengan saya ya kepikiran anak gitu, jangan cuma ditelepon, jangan cuma di WA gitu. Doakan, karena telepon itu tidak bisa merubah takdir. Telepon itu tidak bisa merubah takdir. Doa itu, kenapa? Iya. Dan doa itu lain dengan izin Allah bisa merubah takdir. Makanya saya ulang ya, jangan lupa doakan, jangan cuma ditelepon. Jadi itu bedanya firasat sama apa tadi? Tatoyur ya, tatoyur, anggapan buruk. Jadi kalau firasat harus diperhatikan, tidak boleh tidak. Mimpi sama firasat. Dan ini bukan takhayul, bukan hurafat, bukan. Karena ada hadisnya, iya, ada arahannya dari Nabi. Oh, ya, ya makanya kalau itu buruk semoga tidak terjadi. Makanya kita doa, kita sedekah, kita tawakal. Monggo Bu Aan. Juwairiyah radhiyallahu anha, walaupun ketika bermimpi itu dia belum masuk Islam, akan tapi ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Oleh karenanya satu dari sekian banyak hamba perempuan Allah yang menjadi salah seorang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberinya taufik untuk itu dan menjadikan dia tunduk kepada perintahnya. Atas dia memilih Allah dan Rasulnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupinya di dunia dan di akhirat. Di kisah Nabi Yusuf itu, ini penting kita paham ya. Jadi mimpi yang benar itu tidak hanya terjadi pada orang yang beriman saja, bisa terjadi pada orang kafir. Contoh di kisah Nabi Yusuf, itu raja yang mimpi melihat ada sapi yang gemuk sama yang kurus 7 ekor itu, sama gandum yang kurus sama gandum yang gemuk 7 batang itu. Nah itu raja itu belum masuk Islam, masih kafir. Nah, Fir'aun kan bukan cuma kafir. Di kisah Nabi Musa itu yang mimpi dia digulingkan oleh anak kecil dari Bani Israel, itu Fir'aun itu bukan cuma kafir, mbahnya kafir itu. Dia ngaku sebagai Tuhan. Itu aja mimpinya bisa benar. Termasuk yang dipenjara bersama Nabi Yusuf, 2 orang. Itu yang satu jahat itu. Jadi mimpinya orang jahat itu juga bisa benar. Cirinya apa coba? Tadi saya ulang. Mau orang kafir, mau orang beriman, mau orang jahat, orang baik, ciri mimpi yang benar itu begitu dia bangun, dia bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Bahkan beberapa mimpi itu bisa terverifikasi ke dunia nyata. Nah, kalau ini Bu Dida, saya punya jamaah di Kemang 3 beliau. Suatu saat beliau mimpi ketemu dengan seseorang yang sudah meninggal dunia. Dan beliau tahu ini orangnya. Tante, ya, titip salam buat anakku ya. Ada yang mengganjal di saya itu. Itu aku punya tas warnanya ini, mereknya ini. Tolong itu disuruh sedekahkan aja. Terus terbangun kan beliau. Ini bener apa enggak? Akhirnya beliau mencoba nyampaikan ke anaknya. Bener nggak tante punya tas merek ini? Loh, kok tahu? Iya, kok tahu? Enggak, tadi malam saya mimpi katanya suruh sedekahkan katanya. Oh, iya bener ada itu. Itu nganggur itu sampai begitu segitu itu. Allah. Nah, jadi itu orang Kemang 3 aja Mas. Itu mirip kayak begitu juga sama. Mimpinya sering ketemu sama orang yang sudah meninggal itu. Pak Ibu malah yang mau meninggal ya. Allah, aku sih macam-macam. Ya pokoknya nanti kalau Ibu gitu lagi doakan itu, maksimal doakan. Kalau perintah Nabi sih ambil wudu,
sholat 2 rakaat, terus doa sama Allah, minta sama Allah. Tambahkan sedekah, syukur-syukur, tambahkan full tawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tambahkan harapan baik, perkuat harapan-harapan baik. Allahu Akbar. Bahkan kalau perlu ya berbanyak doa dari banyak orang, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Yang saya pernah ceritakan ya, ada jamaah saya, putrinya seorang dokter, sakit, mau diambil tindakan, kata dokternya itu, ini diambil tindakan resikonya mati, dibiarkan resikonya mati. Si dokter itu cerita ke saya, yang anaknya jamaah saya itu, saya tahu Ustaz, saya tahu, saya dokter Ustaz, saya tahu bahwa penyakit saya ini memang kalau diambil tindakan resikonya mati, tidak diambil tindakan resikonya juga mati. Akhirnya beliau ngambil keputusan untuk diambil tindakan. Nah, sama-sama dokter kan, diambil tindakan sudah. Selama diambil tindakan itu ibunya keliling itu, ada tukang sapu, tukang sampah, siapa ya, doakan anak saya ya, sambil sedekah itu, doakan anak saya. Qadarullah, karena sampai sekarang alhamdulillah masya Allah masih hidup, bahkan punya anak sekarang. Alhamdulillah masya Allah. Ya masih. Jadi kita tidak tahu dari mulut mana doa itu dikabulkan. Ada jamaah saya orang Villa Taman Kartini. Orangnya memang ahli masjid, orangnya baik masya Allah. Saya mengenal dia sebagai orang yang masya Allah baik lah. Suatu saat istrinya itu sakit penyempitan saraf atau apa, saya nggak paham ya, itu dokter yang ngerti itu. Yang menyebabkan salah satu matanya itu mengecil, ya, terus salah satu tangannya itu jadi kaku gitu. Apa namanya saya nggak ngerti, dokter lebih paham itu. Pokoknya saraf apa otot saya nggak ngerti itu, pokoknya mengecil gitu. Ya, saya nggak tahu. Bukan perkulasi Bu, bukan. Jadi matanya jadi mengecil gitu. Apa nama dokter? Stroke kayaknya Pak. Yang saat itu gitu, saya kurang tahu itu. Nah akhirnya dibawa ke dokter kan, Terus kata dokter saat itu ya, Pak, siapkan uang 250 juta lah kalau nggak salah itu, untuk ambil tindakan itu. Saat itu ya, iya gitu ya, iya aja. Akhirnya bawa pulang kan. Malam itu sambil mikir dapat dari mana duit segitu, sambil dipijitin istrinya itu, sambil baca doa, dipijitin, sambil baca doa itu. Terus tidur. Terus bangun besoknya itu istrinya itu kaget. Loh Pak, aku kok tanganku bisa gerak lagi Pak. Matanya melek lagi itu. Penasaran kan, ke dokter tadi lagi, diperiksa lagi. Kata dokternya, loh iya kok bisa sembuh ini. Akhirnya nggak jadi diambil tindakan operasi itu. Nah itu namanya masyiatullah ya, kehendak Allah. Yang mungkin tangannya itu saat itu lagi diberkahi oleh Allah, sambil doa-doa itu, sehingga kemudian dengan izin Allah sembuh. Jadi orang Villa Taman Kartini sampai sekarang nggak jadi operasi, alhamdulillah masya Allah. Beliau dengan izin Allah nggak jadi operasi. Nah, itu namanya ngejar masyiatullah. Ini kan ngantri BPJS kan lama misalnya, kan nggak tahu kapan kan, ibu diperkuat doanya. Di samping menempuh jalur langit lah. Jadi kalau jalur bumi buntu, jalur langit. Ya tetap pendekatan medis kita lakukan, datang ke ahlinya kita lakukan, tapi jangan lupa jalur langit itu kita tempuh. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Menjadi istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummahatul mukminin. Pokoknya jadi orang itu jangan berputus asa kepada rahmat Allah itu. Berputus asa pada keadaan boleh, yang enggak boleh jangan berputus asa kepada rahmat Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Saya lihat Bu Nani juga mulai olahraga lagi. Itu olahraga apa saya nggak ngerti. Mulai narik apa saya nggak ngerti. Allahu Akbar. Lanjut. Beliau memasuki rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantin.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengganti namanya dengan Juwairiyah karena sebelumnya dia bernama Barrah. Nabi tidak suka dikatakan dia berpaling dari Barrah kebaikan. Ya, jadi Juwairiyah diganti dari Barrah diganti menjadi apa tadi? Juwairiyah. Juwairiyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling berkah sepanjang hidupnya pada saat yang berbahagia itu, yakni saat dia bertemu dengan Sayyidul Mursalin sebagai pengantin. Dia selamat dari keterhinaan dan dimerdekakan lebih dari 100 orang dari kaumnya. Semua itu menjadikan pernikahannya dengan Rasulullah Muhammad SAW menjadi semakin mulia. Juwairiyah radhiyallahu anha menjalani masa-masa paling indah dalam kehidupannya di rumah tangga yang tawadhu. Dia melupakan kehidupan mewah dan bergelimang kekayaan harta yang pernah dia alami sebelumnya. Jadi berani jadi istri Nabi harus berani hidup sederhana. Tapi tidak menderita ya. Sederhananya kehidupan rumah tangga Nabi tidak menderita. Karena mereka semua bahagia. Nabi itu mencontohkan kesederhanaan. Walaupun beliau itu tidak miskin, beliau itu menjelang wafatnya atau pasca Khaybar itu Nabi menjadi orang yang sangat kaya. Jadi kalau beliau mau penuhi istrinya dengan aneka kemewahan dunia bisa, cuman Nabi tidak melakukannya. Beliau memilih hidup sederhana bersama seluruh istrinya. Dan ingat, para istri Nabi tidak menderita loh ya. Beliau semuanya bahagia. Adapun para sahabat Nabi istrinya macam-macam. Dan Nabi tidak melarang. Ya, karena memang kita bukan Nabi, jadi Anda ya silahkan menikmati apa yang Anda miliki berkaitan dengan harta, yang penting halal, silahkan, tidak ada masalah. Itu seperti. Jadi bukan berarti kalau kita belajar dari para istri Nabi terus kita menjadi berpenampilan yang sederhana dalam pengertian fisik ya, nggak harus. Jenengan silakan tetap pakai baju branded, aneka fasilitas kemewahan yang memang dianugerahkan oleh Allah kepada jenengan, silakan, tidak apa-apa pakai. Yang penting jangan dengan kesombongan, jangan dengan keserakahan, tetap rendah hati. Jadi dari para istri Nabi yang diambil adalah spiritnya, gitu loh, spiritnya. Jadi bukan semata-mata fisiknya. Dan saya ulang, para istri Nabi sederhana tapi bahagia loh ya. Bukan sederhana yang nggak bisa apa-apa, bukan. Sederhana yang bahagia. Tuh, karena para istri Nabi itu sewaktu mau haji, berangkat haji. Sewaktu mau bantu orang, ada duitnya. Jadi para istri Nabi itu walaupun sederhana tapi ada saja. Dan tidak semua yang ada pada istri Nabi boleh dicontoh. Siti Aisyah itu kalau sedekah habis itu seluruh hartanya. Kita tidak boleh gitu. Kita maksimal sepertiga total harta kalau itu seperti itu. Inilah dia dia merasa senang dapat menjalani kehidupan sebagai ummahatul mukminin dalam mengerjakan sholat, beribadah dan berzikir. Dia mematuhi petunjuk Nabi Muhammad SAW setiap hari. Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepadanya. Dia mengambil pelita dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW dan sifat beliau yang terpuji, sehingga dia menjadi teladan dalam keutamaan dan simbol dalam kelebihan. Hingga imannya terus bertambah setiap waktu. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil yang berasal dari perintah agamanya, menapak jalan kebenaran dan kebahagiaan baik duniawi maupun ukhrawi. Jadi Nabi itu cara ngajari istrinya itu tentu dengan praktek, karena kan kehidupan sehari-hari, dengan melihat, dengan terkadang menasihati, dengan terkadang memberikan arahan-arahan. Tapi lebih banyak pada sikap. Dari sikap-sikap Nabi yang luar biasa itulah para istri Nabi itu belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya pada hari Jumat. Ketika itu dia sedang saum.
Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah kamu saum kemarin? Juwairiyah menjawab tidak. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, apakah kamu akan saum besok? Juwairiyah menjawab tidak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kalau begitu berbukalah sekarang. Jadi nggak boleh kalau puasa Jumat tok, nggak boleh. Jadi makruh maksudnya. Kalau puasa Jumat harusnya ya Kamisnya puasa atau Sabtunya juga puasa. Ya, jadi boleh Kamis Jumat, Jumat Sabtu. Kalau enggak suruh buka. Makruh. Ya, kalau puasa Daud berarti beda bab nanti. Beda bab. Puasa Daud. Atau puasa Arafahnya pas hari Jumat itu juga enggak apa-apa. Ini menunjukkan tidak disukainya makruhnya, maksudnya mengkhususkan hari Jumat untuk saum dan larangan saum pada hari Jumat saja. Dari Juwairiyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku ketika aku bertasbih pada pagi hari. Kemudian beliau pergi untuk menyelesaikan keperluan beliau. Kemudian beliau kembali lagi menemaniku di pertengahan siang. Ketika aku sedang mengerjakan sholat, beliau bertanya, apakah kamu masih saja duduk mengerjakan sholat? Aku menjawab, iya ya Rasulullah. Iya, Rasulullah bersabda, maukah kamu kuberitahukan zikir yang senilai dengan ibadahmu tadi? Atau kalau ditimbang di saya akan sama dengan beratnya timbangan seluruh ibadahmu tadi. Ucapan itu adalah Subhanallahi adada khalqih, Subhanallahi ridha nafsih, Subhanallahi zinata arsyih, Subhanallahi midada kalimati. Ini versi yang ini ya. Kalau versi yang Zainab radhiyallahu an, Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Kalau yang versi Zainab itu mirip-mirip ya. Nabi itu mau sholat subuh, si Zainab lagi zikir pakai tasbihnya yang dari biji kurma 4000 biji. Nabi pulang masih zikir aja. Kata Nabi, mau enggak saya ajari yang lebih baik dari ini? Mau ya Rasulullah. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Saya sering pakai yang itu. Yang ini saya baru baca ini. Subhanallahi adada khalqih, Subhanallahi ridha nafsih, Subhanallahi zinata arsyih, Subhanallahi midada kalimati. Silakan aja mau pakai yang ini. Kalau saya sering pakai yang itu. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Riwayat Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu terkait dengan Siti Zainab radhiyallahu anha. Beginilah ibunda kita mereguk air dari sumber air nabawi yang jernih sehingga dia lulus dari Universitas Muhammad SAW dan menjadi salah seorang wanita yang taat, rajin beribadah, rajin saum, rajin mengerjakan salat malam dan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sama Nabi belajarnya karena suaminya yes, belajar langsung dalam pengertian dari praktek-praktek kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Sekali waktu Nabi ajari kayak tadi itu. Enggak terus setiap hari diajar enggak. Tapi Nabi itu lebih banyak mengajarkan dengan sikap. Kecuali memang perlu bicara baru beliau berbicara. Dan Nabi itu adalah orang yang selalu ngimbangi teman bicaranya. Kalau teman bicaranya tertawa, Nabi ikut tertawa. Kalau teman bicaranya cerita dengan serius, Nabi memperhatikan dengan serius. Dan Nabi itu orang yang pendengar yang baik, Nabi pendengar yang baik. Jadi kalau istrinya cerita itu Nabi mendengarkan sampai ujungnya Nabi ngasih solusi kadang kalau itu curhat itu. Itu seperti itu. Ya kebayang ya jenengan cerita, Bu Ratna cerita, Pak Aswin dengan gimana? Nabi itu gitulah kira-kira orangnya. Ada dalam kitab Ar-Rasul Al-Mu'alim yang kita pernah ngaji itu, yang ibu udah pada lupa semua itu kan. Itu kalau sahabat cerita tertawa, Nabi ikut tertawa. Kalau Nabi ikut pokoknya ngikuti alur. Makanya kadang pembicaraan itu sebenarnya seringkali maksud saya itu bukan topiknya yang menarik, tapi dengan siapa kita bicara itu kan begitu. Itu seperti itu. Kadang topiknya gak menarik, tapi karena diajak ngomong itu Buria ya senang-senang aja.
Jadi kadang topik pembicaraan itu nggak penting, yang penting itu dengan siapa kita bicara. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Kepribadian dan keindahan paras wajahnya. Juwairiyah radhiyallahu anha termasuk salah seorang dari wanita yang cantik wajahnya. Sebagaimana dia memiliki kecerdasan akal, ketepatan pendapat, keindahan akhlak, kefasihan ucapan dan kecermatan berbicara, dan sebagaimana dia juga dikenal sebagai orang yang berhati bersih dan berkepribadian jernih. Sebagai tambahan dari itu semua, dia adalah seorang wanita yang berkesedaran tinggi, bertakwa, bersih dari kesalahan, bersikap wara', paham din, bersinar rohaninya, bercahaya hati dan akalnya, serta terkenal dengan banyaknya ibadah, doa dan zikirnya yang menghantarkan dia kepada Rabb-Nya Jalla wa'ala. Seraya memuji kepadanya karena nikmat Islam yang dia anugerahkan kepada dirinya, kemerdekaan dirinya dan ketinggian derajatnya. Karena pernikahannya dengan Sayyidul Anam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang menyebabkan dia menggapai derajat yang tinggi dan keberhasilan memerdekakan kaumnya serta menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita membaca biografi para istri Nabi itu kan zikirnya, ibadahnya, kebaikannya, pokoknya top. Tapi catat baik-baik, beliau semua itu tetap normal sebagai manusia yang juga kadang berpolitik, kadang bermasyarakat, ya tetap silaturahim dengan saudara-saudaranya, peduli dan menolong sesama. Kok bisa cukup waktunya, Ustadz? Cukup karena waktunya diberkahi oleh Allah. Jadi jangan kita bayangkan kalau kita banyak baca Al-Quran, kalau kita banyak ngaji, kalau kita banyak zikir, itu terus kemudian waktu kita akan banyak tersita. Ya memang sih secara kuantitas tampak banyak yang tersita, tapi secara keberkahan itu justru akan menambahkan kualitas waktu. Sehingga yang tadinya dalam waktu 24 jam hanya cukup untuk ini, menjadi cukup untuk ini itu karena diberkahi oleh Allah. Itu jadi diberkahinya waktu itu yang menyebabkan tadinya nggak cukup jadi cukup. Itu yang saya pernah cerita di sini, misalnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau itu usianya hanya 44 tahun, tapi karyanya itu melampaui batas usianya. Kok bisa cukup, Ustaz? Ya karena diberkahi oleh Allah. Ya itu makanya sehingga ada namanya toyul waqti itu. Waktu itu dilipat. Yang tadinya harusnya selesai dalam sehari itu tidak sampai sehari sudah selesai beberapa, malah tidak satu. Dengan izin Allah, itu namanya waktu yang diberkahi. Allah, saya itu pernah tahu ada seseorang itu, bukan seseorang lah, saya kenal seseorang satu pondok dengan saya, satu pesantren dengan saya. Beliau itu banyak hafal kitab, hafal Al-Quran, hafal surah-surah dalam Al-Quran, itu dalam mimpi. Ya, jadi beliau itu memang saya tahu, saya kenal langsung orangnya, saya kenal dekat ya. Orangnya jaga wudhu, orangnya dermawan, murah senyum, baik orangnya. Teman saya itu Masya Allah. Nah suatu saat beliau ini tidur, bangun-bangun hafal surah Yusuf. Jadi tidur, bangun-bangun hafal kitab ini. Saya tanya, kok bisa hafal gitu gimana? Saya mimpi ketemu sama ayah saya diajari sama ayah saya. Nah, jadi mimpi, jadi waktunya berkah itu loh maksudnya. Waktunya itu berkah. Ya, dan dalam mimpi itu, wallahu a'lam, tapi yang pasti itu ilmu dari sisi Allah ya. Bahkan pernah beliau itu hafal kitab yang orang itu beliau itu tidur merasanya ngaji kitab itu dalam mimpi itu merasanya selama sebulan. Padahal tidurnya cuma sebentar, tapi ngerasanya ngaji itu selama sebulan. Jadi ngerasanya dalam mimpi itu teman dekat saya, satu pesantren. Saya tahu sendiri orangnya. Ya, jadi beliau itu banyak hafal kitab, banyak hafal Al-Quran. Itu dengan izin Allah melalui mimpi. Iya boleh ya. Padahal cuma di situ aja. Tapi cirinya gini.
kalau ibu mimpi diajari satu doa atau ayat Al-Quran itu atau kitab, itu begitu bangun jangan tidur lagi. Kalau tidur lagi lupa biasanya. Hilang. Ya udah jangan tidur dah itu, sholat gitu. Kalau tidur lagi hilang biasanya. Biasanya gitu. Kok tahu Ustaz? Ya pengalamannya gitu. Pengalaman gitu. Saya itu pernah ini tahadus mina bicara nikmat Allah. Saat itu saya masih belum banyak dosanya, sekarang banyak dosanya. Iya. Ini bukti bahwa mimpi itu benar ya. Mimpi itu benar. Untuk membuktikan hadis Nabi tadi itu maksudnya. Saya itu besok itu mau ngaji sama seorang kiai, namanya Kiai Haji Zuhri Zaini, hafizahullah. Mau ngaji kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin. Malamnya itu saya mimpi ngaji sama beliau. Iya, besoknya pas ngaji, ya bab yang saya ngaji dalam mimpi itu. Jadi saya sudah hafal kan. Saat itu, sekarang udah lupa. Banyak dosanya sekarang. Itu maksudnya kebenaran mimpi, kebenaran mimpi. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo. Oke, monggo Bu Ratna. Baik. Cahaya itu warnanya apa? Katanya putih gitu. Putih ya. Lewat sini gitu pas maghrib. Kalau warna putih, kuning keperaan atau apa gitu, itu biasanya sih malaikat biasanya. Kalau warnanya hijau atau apa gitu, itu biasanya Nabi Muhammad SAW katanya. Ada yang mengatakan begitu. Kata ini Allah betul apa enggak ya katanya gitu. Kalau merah itu biasanya jin. Kalau merah biasanya. Tapi ini biasanya ya wallahu a'lam. Ya mungkin itu malaikat mungkin kan cahaya tuh. Mungkin malaikat. Baik sangka aja lah itu malaikat. Malaikat rahmat. Gitu. Atau kekuningan biasanya. Keperak-perakan itu lah. Jadi kan kalau di rumah Papa tuh banyak pohon-pohon kayak gini ya. Iya. Saya tebangin aja ya Kak, pohonnya jadi khawatir gitu, anak-anaknya pada ketakutan. Nah, kan dengan kayak gini saya jadi kata Ustadz mungkin ini gitu ya. Ya. Jadi dan belum tentu opung juga kan. Sudah baca Al-Fatihah buat opung. Iya doain enggak apa-apa. Tapi itu bisa tadi bisa malaikat. Kalau merah sih biasanya jin biasanya. Kalau hijau atau kebiru-biruan atau apa biasanya itu ada yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah a'lam. Kita enggak tahu. Tapi enggak usah khawatir kok. Selama tidak mengganggu biarin aja. Karena saya bilang kemarin di sini kan bahwa setiap jengkal tanah ini kalau kita ditakdirkan bisa melihat itu ya banyak makhluk-makhluk yang enggak terlihat itu. Ya, cuma kita kan alhamdulillah enggak diberitahu oleh Allah sehingga kita tenang-tenang saja. Nah, selama tidak mengganggu biarin aja. Kalau misalnya mitos di pohon-pohon yang rimbun itu sebenarnya gini Bu, mereka itu kan punya alamnya sendiri. Nah, setiap binatang atau pohon atau apapun yang besar itu kecenderungannya memang jin itu menguasai kecenderungannya. Kenapa jin-jin kok cenderung ingin menguasai? Karena mereka juga punya kepentingan untuk disanjung-sanjung. Sehingga nanti kalau kemudian ada apa kan orang jadi, oh itu pohon angker itu pohon, oh itu jin itu seneng gitu, gitu. Semakin seneng. Tapi kalau kita cuekin, kita ngaji, kita apa ya justru ya nggak ngaruh, nggak ngefek gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya permainan mereka sendiri sebenarnya. Iya dia kalau dipuji senang dia dipuji. Semakin dipuji semakin senang. Semakin dicuekin semakin kesel dia. itu gue nggak suka dibuka.
Ibu punya keris sakti. Tidak pernah kasih tumbal, nggak pernah dicuekin aja. Lama-lama pergi juga sini, capek juga. Masa nggak pernah dipuji-puji saya. Hmm. Hmm. Ya, malaikat ya. Insya Allah. Ya. Ya. Ya tadi. Hmm. Okay. Apa? Itu anu aja, trennya orang sini aja. Kalau orang Arab pakai kemenyan itu, ini betul-betul, ya, untuk wangi-wangian. Jadi bukan sebuah keharusan juga, orang-orang aja. Iya Bu, monggo. Apa itu? Oh ya. Minyak wangi. Ya. Ya terus. Ya, enggak apa-apa dipakai, kenapa Bu? Enggak apa-apa. Perempuan enggak boleh pakai wewangian kalau kumpul sama laki-laki yang bukan mahramnya dan kalau menyengat baunya. Ya. Ya. Ya cukup dulu atau ada lagi? Oke, monggo. Seusia kita ini seusia kita ini rumus menghafalkannya adalah hafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Nggak apa-apa hafalkan. Ya, hafalkan walaupun nggak hafal-hafal. Itu rumusnya. Udah gitu aja, mujahadah. Ya mujahadah. Kalau ibu punya waktu banyak itu sering-sering baca Al-Quran aja, lama-lama juga hafal-hafal sendiri. Paling enggak kita kenal lah. Waqiah itu kan kalau di hadisnya siapa yang membaca di malam hari, pagi harinya akan dicukupi gitu. Jadi kalau malam hari pagi sampai siang harinya itu akan dicukupi. Kalau dibaca pagi seharian itu kan selamatkan dari kefakiran gitu aja sini di ujung-ujung. Jadi dibaca di ujung-ujung tidak ada masalah. Iya. Kalau di hadisnya ada nyebut waktu malam sih. Yang lewat Al-Baihaqi itu. Ya. Jadi sebenarnya bebas itu kapan aja dibaca Al-Waqiah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lagi mungkin? Nggih, monggo Bu. Bu siapa ini Pupus? Pupus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu dokter ini, Assalamualaikum. Dan baru aja kejadian
barusan kipas angin tuh yang di tembok ada di atas itu jatuh. Pas saya lewat jatuh, bro. Ya, sebelumnya berapa hari sebelumnya itu kipas angin kok bisa keluar dari sarangnya, dan kipas anginnya juga di atas juga, yang di kamar ada kipas. Tiap kamar saya kasih kipas di atas. Itu balik-baliknya keluar dari itu terus panas, ada roda menghindari. Alhamdulillah habis pakai alhamdulillah terhindar dari selamat ya Pak Ustaz, tapi kan supaya jangan terjadi lucu atau siapa mudaratnya. Ya. Yang pertama mungkin yang perlu diperhatikan cara pemasangannya. Itu dulu. Ya kan? Itu dulu. Ya, mungkin kayunya ada rapuh atau saat pemasangan ada yang kurang tepat mungkin. Dan memang kadang usia juga kan. Pasti kan ada usianya juga kan. Sehingga kadang dalam usia kesekian biasanya ya sudah mulai ada yang dol atau apalah istilahnya itu. Ya biasanya. Kenapa Bu? Baru diservis jadi. Baru. Nah itu satu dulu misalnya. Itu koreksi aja sih mungkin satu. Yang kedua, taruhlah misalnya itu isyarat dari Allah. Maka tadi jaga-jaga aja dengan banyak. Ya tadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Dan kalau ada kekhawatiran, perkuat harapan baik dan hasbunallah wa ni'mal wakil, serta banyakin sedekah itu, insyaallah. Mudah-mudahan dengan itu kita diselamatkan oleh Allah. Ya, malang nggak bisa ditolak. Kayak semuanya qadarullah masyafa'al ya. Namun apapun itu, selama hal itu belum terjadi masih mungkin dirubah. Maka kita mohon kepada Allah. Bahkan yang sudah terjadi pun juga masih bisa dirubah oleh Allah. Makanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Berharapan baik terus sama Allah, bersangka baik terus sama Allah, perkuat tawakal hanya kepada Allah, dan begitu terus. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.